Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Agustina, NIM 24631017 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 1A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumsi Islam. Yang pertama yaitu teori nilai guna dan hubungannya dengan teori maslahah. Di dalam teori ekonomi, kepuasan seseorang dalam mengonsumsi suatu barang dinamakan utility atau nilai guna. Kalau kepuasan terhadap suatu benda semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai gunanya. Sebaliknya, bila kepuasan terhadap suatu benda semakin rendah, maka semakin rendah pula nilai gunanya. Kepuasan dalam terminologi konvensional dimaknai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan fisik. Dalam ekonomi Islam, kepuasan dikenal dengan maslahah, dengan pengertian terpenuhi kebutuhan baik bersifat fisik maupun spiritual. Islam sangat mementingkan keseimbangan kebutuhan fisik dan non-fisik yang didasarkan atas nilai-nilai syariah. Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsinya adalah halal baik secara zatnya maupun cara memperolehannya, tidak bersifat israf atau royal, dan tabzir atau sia-sia. Oleh karena itu, kepuasan seorang muslim tidak didasarkan banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas beberapa besar nilai ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsinya. Bila dalam mengonsumsi suatu memungkinkan mengandung mudara atau muslahat, maka menghindari kemudaratan harus lebih diutamakan karena akibat dari kemudaratan yaitu ditimbulkan mempunyai akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat. Jadi, perilaku konsumsi seorang muslim harus senantiasa mengacu pada tujuan syariat, yaitu memelihara maslahat yang menghindari mudarat. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan atau utility. Konsumsi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mencari kepuasan fisik, tapi lebih mempertimbangkan aspek maslahah yang menjadi tujuan dari syariat Islam atau maqasid syariah. Teori maslahah cakupannya lebih luas dari teori utility. Maslahah dalam ekonomi Islam diterapkan sesuai dengan prinsip rasionalitas Muslim, bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan maslahah yang diperolehnya. Seorang konsumen Muslim mempunyai keyakinan bahwasanya kehidupan tidak hanya di dunia tetapi akan ada kehidupan di akhirat kelak. Yang kedua yaitu ada kebutuhan dan keinginan. Salah satu perbedaan mendasar antara sistem ekonomi konvensional dengan Islam adalah menyoroti masalah kebutuhan dengan keinginan. Secara umum dapat dibedakan antara kebutuhan dan keinginan, yakni kebutuhan itu berasal dari fitrah manusia bersifat objektif, serta mendatangkan manfaat dan kemaslahatan di samping kepuasan. Pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan manfaat, baik secara fisik, spiritual, intelektual, maupun material. Sementara itu, keinginan berasal dari hasrat manusia yang bersifat subjektif. Bila keinginan itu terpenuhi, hasil yang diperoleh adalah dalam bentuk kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya. Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan fisik dasar akan makanan, pakaian, keamanan, kebutuhan sosial, serta kebutuhan individu akan pengetahuan dan suatu keinginan untuk mengekspresikan diri. Dari sifatnya, dalam pandangan ekonomi, kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan-kebutuhan primer seperti pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan sekunder atau perlengkapan dan kebutuhan tersier pada dasarnya aktivitas ekonomi berasal dari kebutuhan fisik manusia agar tetap survive dalam hidupnya. Adanya kebutuhan untuk mempertahankan hidup memunculkan interaksi antara manusia dengan sesamanya. Dalam interaksi ini, kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki sesuatu bisa muncul karena faktor kebutuhan atau keinginan. Kebutuhan biasanya terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi agar sesuatu berfungsi secara sempurna. Kebutuhan didefinisikan sebagai segala keperluan dasar manusia untuk kehidupannya. Dalam perspektif ekonomi Islam, semua barang dan jasa yang membawa pengaruh pada kemaslahatan disebut dengan kebutuhan manusia. Misalnya, makan makanan halal dan bergizi merupakan kebutuhan manusia agar tetap hidup sehat.
Yang terakhir yaitu norma dan etika dalam konsumsi. Nilai-nilai Islam yang harus diaplikasikan dalam konsumsi adalah yang pertama, yaitu seimbang dalam konsumsi. Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan disabilillah. Islam mengharamkan sikap kikir. Di sisi lain, Islam juga mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta. Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam Al-Quran yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi, seperti yang diisyaratkan dalam Quran Surah Al-Isyrah ayat 17. Yang kedua, membelanjakan harta pada bentuk yang dihalalkan dan dengan cara baik. Islam mendorong dan memberi kebebasan kepada individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebebasan itu diberikan dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas yang suci serta tidak mendatangkan bahaya terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Senada dengan hal ini, Abu al-A'la al-Madudi menjelaskan, Islam menutup semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan harta yang mengakibatkan kerusakan akhlak di tengah masyarakat seperti judi yang hanya memperturutkan hawa nafsu. Yang ketiga, larangan bersikap israf atau royal dan tabzir atau sia-sia. Adapun nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam konsep konsumsi adalah pelarangan terhadap sikap hidup mewah. Gaya hidup mewah adalah perusak individu dan masyarakat karena menyibukkan manusia dengan hawa nafsu, melalaikannya dan hal-hal yang mulia dan akhlak yang luhur. Di samping itu, membunuh semangat jihad. Ali Ar-Rasul juga menilai dari masalah ini bahwa gaya hidup mewah atau israf merupakan faktor yang memicu terjadinya dekadensi moral masyarakat yang akhirnya membawa kehancuran masyarakat tersebut. Bagi Afzalur Rahman, kemewahan atau israf merupakan berlebih-lebihan dalam kepuasan pribadi atau membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak perlu. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 7 ke-31, Allah telah memperingatkan akan sikap ini.